Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umam Kreatif. Channel yang akan membahas toys review, toys fotografi, dan juga bahas-bahas figur yang akan datang. Nah, jadi ini saya buat videonya mendadak karena di tanggal 11 Juni 2020 sudah ada penampakan figur-figur baru yang akan langsung kita bahas. Jadi ini tadi siang figurnya langsung muncul di beranda saya dan kita akan langsung bahas hari ini juga. Oke, jadi di video Mang Atang episode keempat ini kita akan membahas Kamen Rider SAF Evolved Black Hole atau yang PS4, dan satu lagi figur SAF figur Tony Stark. Ini yang Iron Man yang pertamanya. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan kita, saya akan coba update dulu. Sempat kita bahas di episode pertama, yaitu adalah SAF Kamen Rider Assault Wolf Vulcan. Jadi di episode pertama kemarin saya ada membahas detail di bagian garis merah di atas matanya si Vulcan ini. Nah, yang di foto pertama itu kan Bandai nggak begitu detail. Jadi garis merahnya itu nggak sesuai dengan filmnya ya kan. Nah, Bandai sudah memperbaiki itu dan sekarang sudah memiliki garis merah ini. Jadi Bandai kembali ngeluarin foto produk dari Vulcan Assault Wolf ini dengan beberapa perbaikan. Kalau saya lihat di sini bagian detail matanya sudah ada. Maksudnya bagian detail di atas matanya yang line-line merah ini sudah diberi oleh Bandai. Oke, good job Bandai. Dia sudah memperbaiki, dan buat teman-teman yang kemarin sudah PO, saya yakin nggak akan menyesal karena ini benar-benar keren sekali. Apalagi kalau dibandingin sama disandingi sama yang Assault Hopper si Zero One-nya. Ini bakalan lebih ciamik lagi karena kalau di sini saya lihat untuk aksesorisnya masih sama seperti yang kemarin, nggak ada penambahan. Yang berubah cuma di bagian bagian garis merah di atas matanya. Oke, itu untuk update SAF Kamen Rider Vulcan Assault Wolf. Nah, SAF figur berikutnya ini ada datang dari Marvel, yaitu Birth of Iron Man edisi Tony Stark. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas di episode kedua Mangatang, yaitu Iron Man Mark 1 yang dibuat di dalam goa. Nah, sekarang adalah si Tony Starknya yang dibikin oleh SAF. Nah, yang Tony Stark ini ada dua mode, yaitu mode yang pakai jas, ini yang sebelum kena bom ya. Terus ada mode yang di dalam guanya itu. Oke, jadi menurut saya ini SAF yang benar-benar nggak pelit si Bandai untuk ngasih kita aksesorisnya, karena ini banyak sekali yang kita dapatkan. Kita coba detailkan apa-apa yang kita dapatkan. Yang pertama, kita dapat Tony Stark menggunakan pakaian jas dan rambut yang Tony Stark banget lah pokoknya, yang ke atas itu. Oke, pertama kita dapat ini. Berikutnya kita dapat kacamata. Di sini saya lihat ada kacamata juga. Nah, ini cakep nih, buat foto nih keren lah pokoknya. Berikutnya kita dapat, nah ini kita dapat, kalau saya baca di sini sama melihat fotonya, kita mendapatkan bagian atas atau pengganti. Jadi kita dapat dua badan. Badan pertama yang menggunakan jas lengkap dengan lengan-lengannya juga. Terus badan yang kedua itu dia cuma pakai baju kaos sama baju tanpa lengan kayak yang di dalam goanya gitulah. Jadi ini benar-benar banyak sekali yang kita dapatkan di SAF ini, karena ini pertama kalinya si Bandai ngeluarin nggak sepelit ini gitu loh. Jadi dapat dua badan sekaligus. Nah, di sini juga bagian kepala si Tony Stark yang di dalam goa ini berbeda. Kalau yang pertama itu rambutnya rapi ya kan, kalau ini rambutnya ke bawah semua, nggak ke bawah sih, sebagian doang. Dan ini benar-benar sesuai dengan di filmnya. Oke, berikutnya kita dapat aksesoris tambahan, yaitu adalah palu. Oke, palu. Terus ini ada topeng dari Iron Man Mark 1-nya yang masih ini topeng doang. Terus ini besi ini untuk memahat batunya ya kan, untuk mukul-mukul gitu. Namanya apa ya? Oke, jadi dapat 3 aksesoris ini plus kacamata, dan satu lagi kalau saya lihat di sini dia dapat handphone. Nah, ini ada si Tony Stark lagi megang handphone. Kayaknya dapat itu juga. Oke, jadi ini lumayan. Yang paling bikin tertarik itu dapat 2 body sekaligus. Jadi body doang ya, body bagian atas dari pinggang sampai leher, sampai kepala barusnya. Yang rapi sama yang baju di dalam guanya ini keren sekali. Apalagi Tony Stark yang menggunakan jas ini bisa dipadukan dengan Iron Man yang sudah teman-teman miliki. Ini ada foto dia dengan Iron Man yang udah full set gini, dan itu benar-benar cakep sekali. Oke, untuk Tony Stark ini dia diletak dengan harga 8.800 yen. Kalau kita rupiahkan sekitar 1.164.000. Nah, ini kebetulan harga dolarnya turun ya.
Jadi 8.800 yen, 1.164.000 kalau sampai Indonesia ya bisa 12 13 gitulah. Nah, untuk tanggal rilisnya itu di bulan 10 tahun 2020. Jadi bentar lagi harusnya ini. Oke, berikutnya SAE figure yang sudah ditunggu oleh teman-teman, terutama pecinta Kamen Rider build, yaitu adalah SAF Kamen Rider Evolve Black Hole atau PS4-nya. Nah, ini yang sudah ditunggu, dan sekarang Bandai benar-benar merilis foto-foto dari produk si SAF Evolve ini. Kita akan coba detailkan dulu. Kalau saya lihat di sini di bagian jubah bawahnya ini, roknya ini nggak kain, tapi ini benar-benar kayaknya karet seperti figur-figur yang yang berjubah sebelum-sebelumnya lah. Oke, di sini pun jubahnya nggak bisa diganti. Ini kayaknya ada artikulasi di bagian jubahnya hingga bisa ngembang seperti ini. Oke, untuk jubahnya dia nggak pakai kain tapi menggunakan bahan seperti biasa. Berikutnya kita coba pergi ke beltnya. Nah, beltnya ini cukup detail. Bagian biru sama bagian emasnya ini sesuai dengan versi aslinya. Cuman kalau saya lihat di sini ada sedikit miss, yaitu ada di bagian biru yang paling pojok dekat tungkainya ini, itu nggak ada line warna silver. Kalau yang aslinya kan ada line warna silver, cuman ini nggak begitu didetailkan. Berikutnya di bagian corak di bagian lingkaran di beltnya ini ada beberapa pen yang tidak diberi oleh Bandai, seperti titik kuning yang di tengah-tengah dan detail putih yang ada di lingkaran tersebut. Jadi ini benar clear semua warnanya, bening semua. Jadi untuk beltnya nggak begitu detail. Untuk logo-logonya di sini nggak begitu kelihatan jelas apakah ada logo Cobra sama Black Hole-nya. Oke, kalau saya lihat ini benar cakep sih. Kalau saya lihat ini benar cakep. Jadi perpaduan antara Cobra yang dulu sama Black Hole. Jadi cuma ganti bagian kepala, bahu kiri kanan, body, sama dikasih jubah aja sebenarnya. Dikasih trigger sama botol si Black Hole-nya ini. Jadi itu aja sih yang diubah sama Bandai. Oke, kalau menurut saya pengalaman dari Cobra yang dulu lebih baik kita PO ini. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk SAF Evolve Cobra itu teman-teman banyak yang nggak PO, tapi pas sudah ready harganya tahu-tahu melejit jadinya. Jadi sayang sekali ya bagi yang teman-teman yang melewatkan Black Hole ini. Nah, karena Black Hole ini adalah kayak untuk bagian visor matanya juga ada line-line warna merah ini cantik sekali. Terus ada titik di tengah-tengah dahinya. Oke, ini sesuai dengan di filmnya. Oke, untuk detail dari Kamen Rider Evolve ini menurut saya nggak ada yang miss kecuali bagian beltnya yang tadi saya sudah sebutin. Untuk bagian triggernya, bagian dada, kiri kanannya, bahunya, kepalanya juga udah kurang lebih sama seperti yang versi asli. Nggak ada yang kurang-kurang lah menurut saya. Paling bagian ini aja sih, bagian roknya kenapa nggak pakai kain ya kan? Kenapa pakai karet seperti ini? Pakai bahan yang biasa seperti ini. Oke, itu yang sangat disayangin. Oke, untuk harga dari Kamen Rider Evolve Black Hole ini sekitar 7.700 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 1.100.000-an gitulah. Jadi kisaran 11 atau 12. Oke, jadi apakah teman-teman tertarik untuk PO Kamen Rider Evolve ini? Karena ini benar-benar series build ini benar-benar anak emasnya dari Bandai. Karena hampir semua Kamen Rider dari build ini semuanya sudah dirilis oleh Bandai. Kalau kayak gini saya yakin build Genius pun akan segera rilis karena sempat ada penampakannya di showroom dulu. Ya, saya yakin itu dalam waktu dekat aja deh bakal rilis oleh Bandai. Oke, jadi segini dulu video pembahasan kita di episode Mang Atang yang keempat. Di sini jadi ada updatean mendadak di hari ini, dan hari ini juga saya bikin videonya. Ini benar-benar gokil sih. Untuk updatean Vulcan, terus ada Black Hole dan Tony Stark, ini benar-benar cukup menggemparkan timeline Facebook saya. Oh ya, by the way, untuk kamera DNO sudah rilis yang Shinkocho Seiho-nya. Berarti dengan kata lain kita tinggal menunggu Bandai merilis bocoran untuk Shinkocho Seiho berikutnya. Kita akan bahas nanti. Oke, jadi segini dulu video pembahasan kita di Mang Atang keempat. Kalau ada salah-salah atau kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Kalau ada teman-teman yang mempunyai penilaian sendiri bisa komentar di kolom di bawah ini. Jadi segini dulu videonya. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.